Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waftah masami'a qulubi li dzikrik wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus orang tua kita, guru kita, Bu Yai Haji Muslim ta'ala Allah bi tuli hayati wa nafa'ana bi ilmihi fid darin amin. Orang kita, Pak Mali, kita yang lain, para sepuh tokoh masyarakat, segenap DKM Masjid Nur Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang istiqomah di taatillah wa taatir Rasul, istiqomah dalam beramal soleh hatta ya'tiyana al-yaqin, sampai batas usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berhubung guru kita Ustaz Habib belum bisa hadir, mungkin besok bisa hadir, kita tukeran. Kemarin saya tukeran dengan Ustaz Fawas. Seharusnya saya Rabu, jadi tukeran. Jadi besok mungkin Ustaz Hafid kalau beliau berkenan bisa. Baik, kita melanjutkan kajian kita seputar arba'ina hadisan ala asasil Quran, 40 hadis berlandaskan Al-Quran. Yang pada kesempatan ini kita masuk pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 terkait dengan al-amru bil akli wasyurbi wal kasbi minal halal. Perintah dalam agama kita makan, minum dan berusaha bekerja dari pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman tidak semua dihalalkan. Pekerjaan pun begitu. Tidak semua pekerjaan itu boleh kita kerjakan halal dalam agama. Ada pekerjaan yang tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita kerjakan, dan hasilnya pasti haram. Kalau pekerjaannya sudah diharamkan, artinya hasil dari pekerjaan itu juga sudah pasti haram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai rasulku, wahai para rasul, kulu, makanlah kalian minat thayyibat, dari makanan-makanan yang baik, wa'malu shalihan, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku kata Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang engkau kerjakan. Kalau ibaratnya, kalau Allah Subhanahu wa taala katakan alim, artinya segala perbuatan zahir kita itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain atau tidak, yang jelas Allah tahu semua perbuatan kita. Mau judi online kita misalnya, judi online kan gak ada yang tahu, cuma di handphone doang, pencet, menang atau enggak judi online. Hanya kita nama yang punya aplikasi yang tahu. Allah tahu gak ya? Allah tahu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sejak mulai dari para rasulnya, itu sudah memerintahkan untuk memakan makanan yang baik-baik, dan juga beramal soleh.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai sekalian manusia." Nah, ini khitabnya bukan hanya orang-orang beriman. Kalau tadi Rasul ya, ini sekalian manusia secara umum. Makanlah mimma fil ardi, dari apa yang kalian hasilkan dari bumi, ya. Halalan thayyiba, makanan yang halal dan juga thayyib. Ya. Jadi Allah kasih dua kriteria, halal, baik. Ya. Baik di sini kriterianya untuk diri kita masing-masing. Baik di sini ya itu kembali kepada individu masing-masing. Ya. Ada orang ya sakit, ya. Dia boleh makan yang lain, tetapi khusus untuk kambing dia disarankan oleh dokter jangan makan kambing dulu. Ini tekanan darahnya udah 300 ini. Ya, misalnya tekanan darah tinggi misalnya, jangan makan kambing dulu. Berarti kambing untuk dia ghairu thayyib, enggak bagus walaupun kambing halal ya. Hanya begitu ya. Ada juga yang halal tapi karena cara pengelolaannya sehingga untuk mengkonsumsinya karena memunculkan dampak yang negatif sehingga dikatakan ini ghairu thayyib. Halal produk bahan-bahannya, isinya itu bahan-bahannya itu halal tapi ghairu thayyib. Kenapa? Karena mengganggu kesehatan. Misalnya seperti merokok misalnya. Bahan bakunya ya tembakau ya halal. Cuma karena mengganggu kesehatan ya bisa merusak kesehatan ya menjadi haram buat dia. Ya buat orang yang mau konsumsi ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi kriterianya dua. Bukan hanya halal, mentang-mentang halal langsung dimakan. Lihat dulu, thayyib enggak? Cocok enggak? Bagus ya? Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa? Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kenapa Allah mengatakan di sini wala tattabi'u khutuwatis syaitan? Ya. Mungkin orang ya bisa saja selamat dari makanan yang halal, bisa. Tetapi seringkali ya orang itu israf ya, terlalu melampaui batas dalam makanan yang halal ya. Sering melampaui batas dalam makanan yang halal. Contohnya biasa kita lihat ada orang makan sampai udah nggak bisa gerak lagi, baru berhenti makan itu sampai kenyang banget udah itu. Nah, la tattabi'u khutuwatis syaitan ya. Atau sudah masuk dalam kategori mubazzir. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin ya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsha. Kenapa? Karena syaitan itu senantiasa menyuruh bisu dengan perbuatan yang tidak baik ya. Perbuatan yang perbuatan yang jahat yang dampaknya kepada diri kita sendiri, wal fakhsha, dan perbuatan buruk yang dampaknya kepada orang lain. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan nanti dampak yang paling berbahaya ketika engkau sudah berani berkata atas nama Allah apa yang engkau sendiri tidak ketahui. Demi Allah, ini Allah yang ngomong begini, padahal enggak ada ayatnya. Ya, ada. Kadang-kadang kita ini nemu suatu kalimat di media sosial penjelasan, padahal itu sebenarnya penjelasan seseorang, nggak tahu dia nulis, siapa yang nulis itu, lalu kita mengatasnamakan ini dari agama kita, ini dari agama Islam begini nih, ini pasti ada ayatnya ini, padahal nggak ada ayatnya, belum di cross check. Ya, kadang-kadang kita begitu. Nah lanjut. Pada ayat yang ketiga
Nah, yang pertama tadi itu surah Al-Mu'minun ayat 51, yang kedua ya, surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 172 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man ittara ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang Allah berikan kepadamu, rezeki yang Allah berikan kepadamu. Washkuru, dan bersyukurlah engkau lillah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau engkau benar-benar menyembah Allah. Ya, yang sebelumnya pernah saya bahas, kalau kita ini yakin bahwa segala rezeki bersumber dari Allah, ya, kita yakin Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Ketika kita yakin Allah Maha memberi rezeki, seharusnya apa yang kita hasilkan dari usaha kita, ya, semuanya kita yakinkan bahwa itu bersumber dari Allah, sehingga kita akan muncul dalam diri kita ini rasa syukur, rasa terima kasih. Seperti halnya ya, ketika kita diberi seseorang uang, ya, ada orang ngasih kita duit nih, tiap hari dia ngasih kita sejuta, besok dikasih lagi sejuta, besok dikasih lagi sejuta. Kira-kira terima kasih nggak kita sama orang itu? Ya pasti. Itu sejuta, sedangkan fungsi daripada seluruh anggota tubuh kita ini, mulai dari atas kepala kita, mata, hidung, telinga, semua berfungsi dengan baik tanpa kita harus membayarnya, ya. Ini nilainya bukan sejuta, ini nilainya ini, ya. Coba kalau mata kita sakit kita bawa ke dokter, berapa kita harus bayar, ya. Ini semua berfungsi dengan baik setiap hari ke Allah kasih itu, ya. Bagaimana kita tidak terima kasih kepada Allah, ya. Nah, apalagi urusan rezeki, ya. Pagi-pagi udah dapat ini susu jahe, ya kan, dapat gorengan, kita dapat apa nih, lontong sekarang nih, pagi-pagi udah dapat rezeki, ya. Alhamdulillah. Bagaimana gak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu, gak perlu dicari, udah datang sendiri, ya kan, tinggal duduk manis udah dibagiin tadi. Nah, ini rezeki dari Allah, maka bersyukurlah kalau engkau benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan, ya. Pertama, harrama alaikum al-maitah, bangkai, wadamu, darah. Darah sekarang itu sudah diolah, ya. Para hadirin sekalian, Bapak-bapak sekalian, ini darah itu sudah diolah. Ya, macam-macam olahan darah itu. Dan enak itu katanya, ya, padahal itu sumber dari darah sapi yang disembeli, itu diolah, ini dibentuknya kayak jeli, ya. Kalau zaman dulu orang berpikir bagaimana sih darah, ya siapa juga yang mau minum darah kan gitu, ya kan. Terus sekarang diolah udah, ya bisa dimasak kayak daging gitu, empuk, ya. Waddam walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembeli bukan karena nama Allah Subhanahu wa taala, atau dipersembahkan bukan karena Allah, bukan kepada Allah. Nah, dari sini sebagian ulama berpendapat bahwa sesajen yang dipersembahkan, baik itu berupa makanan, tumpeng, buah-buahan, daging yang diletakkan misalnya pohon beringin atau di laut, dipersembahkan, jangan dimakan. Kenapa? Karena itu persembahannya, ya, bukan kepada Allah, ya, berarti itu haram. Walaupun sebagian ulama ada mengatakan mubazir itu boleh dimakan karena itu mubazir, tapi lebih ikhtiyatnya, termasuk guru kita Habib Hussein menyarankan jangan dimakan. Ini persembahan bukan kepada Allah, ya. Jangan nanti dipahami persembahan di sini yang sembelihan doang, ya. Segala yang dipersembahkan kepada selain Allah, ya,
Walaupun itu makanan halal, kalau sudah persembahannya bukan kepada Allah, jangan dimakan. Lebih terjaga, lebih ihtiyat. Faman itturra ghaira baghi wala 'adin fala isma alaihi. Adapun dalam kondisi kita darurat, ya boleh. Yang tadi diharamkan, kalau sudah darurat boleh. Darurat itu bertumpu kepada 5 hal. Ya. Pertama, ya, menjaga nafas. Yang dulu pernah saya bahas, ya, makanan yang haram itu, ya, menjaga diri, nafas, ya, menjaga kehormatan, ya. Kalau dampaknya berdampak kepada kematian, nah boleh itu. Oh ini kalau nggak makan nih, kalau nggak minum nih bisa mati ini, ya. Akhirnya tidak ada makanan yang lain, ya bolehlah makan itu, ya. Misalnya makan babi. Ini beda kalau kita misalnya di negeri orang yang semuanya makan babi, ya. Misalnya nih kita ke salah satu daerah di Amerika misalnya, ya, di situ babi semua makanannya, lauknya semua babi, nasi ada. Nah, lalu kita, waduh, darurat ini nggak ada lauk lagi, ya, akhirnya makan babi, kan nasi ada, udah nggak usah pakai lauk berarti, ya. Ini maksudnya nggak ada sama sekali yang dimakan, gitu. Ini mah alasan doang, udah lauk lagi soalnya ini mah, itu ini makan babi gitu, ya, bukan alasan itu, ya. Itu bukan darurat. Artinya ini untuk menutupi kehidupan saja. Dan itu pun ad-darurat yuqaddaru bimiqdar. Darurat itu punya takaran tersendiri. Artinya hanya secukupnya saja menutupi kebutuhan kita. Kalau sudah cukup untuk menutupi kehidupan kita, artinya kita sudah bisa bertahan hidup dengan memakan sebagian itu. Jangan nambah lagi yang berkenyang, jangan nambah lagi. Mumpung lagi enak ini, mumpung lagi boleh kan itu, nambah terus misalnya. Ya, jangan juga, nggak boleh. Ya. Haji mumpung misalnya. Wala adin, jadi segala sesuatu yang dalam kondisi darurat itu dimaafkan. Seperti halnya obat-obatan. Ya, mungkin kita kalau makan babi lah, insya Allah mah udah nggak sekarang. Ya, udah nggak. Ke hutan juga masih aman lah kalau urusan babi. Yang sering terjadi itu adalah yang berkenaan dengan obat-obatan. Nah, kalau udah sakit, udah nggak ada lagi soalnya. Cuma obat ini nggak bisa, obat itu nggak bisa, nggak ada yang mempan. Ya, terus kata orang, ini ada obat nih buat emak bagus, obat cacing. Pernah Pak? Pernah konsumsi obat cacing? Ya. Ini obat cacing mujarab ini. Ya. Ini cacing, maksudnya obat cacing apa ini? Ini dari cacing, ya. Cacingnya dioseng-oseng, dihaluskan, dimasukkan jadi serbuk, diminum. Ya. Halal nggak itu? Ya. Udah nggak ada lagi obatnya, cuma itu yang lebih ampuh. Ya. Kalau sudah dalam kondisi darurat, boleh. Ya. Atau suntikan misalnya. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Ya, terakhir, ayat yang terakhir berkenaan dengan ayat halal ini, baru kita akan masuk hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Nah, tadi ayat sebelumnya Allah katakan innama harrama. Allah hanya mengharamkan. Ya. Yang disebutkan di sini sedikit. Ya, jawab yang dihalalkan itu banyak. Ya. Nah, nanti ya kita akan menjumpai ada beberapa penjelasan di dalam riwayat-riwayat hadis yang diharamkan. Kalau itu sudah ada landasannya, ya, maka itu juga termasuk hewan yang diharamkan. Ya. Seperti misalnya hewan yang makan dengan mencengkram. Ya, hewan yang bertaring makan dengan mencengkram. Ya. Itu diharamkan. Ini dalam riwayat hadis. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan. Ya.
Lalu di dalam hadis ya itu diharamkan. Nah, dalam terkait dengan hal ini, janganlah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu. Jangan kalian haramkan segala sesuatu yang baik-baik yang Allah halalkan bagimu. Allah tidak mengatakan itu haram, lalu kita tiba-tiba mengatakan itu haram. Ya. Mengharamkan yang halal, jangan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tadu, dan jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Ya. Mau lihat yang berlebihan di sebagian dari agama apa? Agama Hindu apa Buddha itu, orang-orang India yang enggak makan sapi. Nah, dia makan sapi dia. Kecuali yang paling suatu yang kita persembahkan kepada Allah, khususnya nanti hewan kurban. Yang kita mempersembahkan hewan-hewan yang sudah cacat, itu tidak diterima. Kalau Allah tayyib, baik kalau kita tayyib. Wa inna Allah amara bil mu'minin bima amara bil mursalin. Allah akan memerintahkan kepada semua orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul terkait dengan makanan ini. Halalkan. Ini sudah disampaikan di ayat yang pertama. Nah, jadi layak baru illa thayyiban, diperkenakan dengan makanan itu. Ini kenapa? Ya. Kenapa? Ada satu riwayat. Orang yang memakan makanan yang haram. Ya, ini riwayat ini pasti lemah. Kalau sebagian menguatkan. Orang yang makan makanan yang haram maka tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima amal ibadah selama 40 hari. Ibas dari itu tadi. Kalau kita kaitkan riwayat ini dengan riwayat itu, ya, orang yang memakan makanan yang haram maka tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Artinya ibadah itu hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak ada nilai Islam. Dampaknya. Ya, tapi yang paling bagus yang penafsiran dari riwayat ini adalah tidak diterima permohonannya. Ada ibadah tetap wajib. Tidak diterima permohonannya. Itu doa yang dipanjatkan kepada Allah terhalang, terdidik karena makanan yang haram ini. Ya, sehingga kita sudah ulama berkata, kenapa ulama-ulama kita saat ini ya doa-doanya banyak yang tidak mandul lagi seperti zaman dulu. Ya, karena diberi asupan makanan yang haram, sumbangan yang sumber dari uang yang haram, sehingga itu menutupi mujarrabat atau manjurnya doa-doa. Layak baru tinggal kita di kapal di sini. Kalau dalam riwayat lain, semakna dengan riwayat ini dari Sa'id bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, Sa'id bin Abi Waqqas begitu, ya Rasulullah, ud'ullah li, ya, an akuna mustajab
bertanya, wahai Rasul, apa jawab Rasulullah? Ya Sa'ad, atibman amakan takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, bersihkan makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya. Ini kenapa? Ya, dari ayat ini, dari riwayat ini jelas bahwa orang yang memakan makanan yang haram, yang hartanya bersumber dari yang haram, ya, berdoa kepada Allah karena mungkin diijabah doanya. Lalu riwayat ini dilanjutkan, ya, ini diperkuat pada lanjutan riwayat ini. Sumada kalau kemudian Rasulullah memberikan gambaran seorang laki-laki yutinus sabar yang dia berada dalam posisi musafir. Ya, zaman dulu dia musafir, asa akbar, pakaiannya acak-acakan, yang rambutnya juga acak-acakan, penuh dengan debu, orang barang pasir banyak debu, ya. Yamuddu yadayhi ila sama, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dalam riwayat disebutkan kalau kita berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, itu bagian daripada disegerakannya dikabulkan doa kita. Tapi walaupun seseorang itu memanggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, kalau makanannya itu bersumber dari yang diharamkan, masyrabuhu haram, minumannya juga bersumber dari yang diharamkan, wa malbasuhu haram, pakaiannya, wa qudiyatil haram, bahkan semua atribut yang dia gunakan juga bersumber dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin diijabah doa? Kita dapat beli haram misalnya, kita beli koko, beli sejadah, kita sholat pakai koko itu, bagaimana mungkin diijabah? Ya. Maka yang bersumber dari yang haram, makanan bersumber dari yang haram, bagaimana mungkin akan diijabah doa permohonan? Banyak orang mengeluhkan apa ya bahasanya tidak mengeluhkan Allah. Mungkin ada masalah dalam urusan makan. Masalah dalam urusan makan itu sangat berdampak fatal, ya, urusan makan. Ya. Nah, terkait dengan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada cerita. Jadi pernah Imam Syafi'i bertamu ke rumah murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini sering bercerita tentang kemuliaan keagungan Imam Syafi'i kepada putrinya. Imam Syafi'i orang yang begini cerita. Dan suatu waktu Imam Syafi'i datang bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ketika bertamu, ya, dijamulah dengan makanan. Imam Syafi'i makan. Kemudian setelah makan, masuk waktu malam, beliau masuk kamar sampai waktu subuh, baru keluar dari sana. Tapi ini putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, saking dia ini ngepes pada ceritanya lah. Kalau sering diceritakan kehebatan Imam Syafi'i oleh ayahnya, sehingga dia ini ngepes dia. Ya. Dia pengen malah tahu semua gerak-gerik apa yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i. Diperhatiin mulai dari makannya, ibadahnya, dan sebagainya. Keesokan harinya, ya, mengadulah anaknya Imam Ahmad bin Hanbal kepada ayahnya, wahai ayahku, orang yang selama ini engkau sebutkan agung ternyata, ya, tidak sesuai dengan apa yang kau sampaikan. Nah, saya menemukan dia makannya banyak, ya, makannya banyak. Kemudian ketika dia masuk kamar tidak pernah keluar, dan saya yakin dia tidak berwudu sehingga dia tidak mulai. Kemudian subuh pun, ya, ketika waktu subuh baru dia keluar sholat bersama kita, dia tidak berwudu. Dia keluar dari kamar tidak berwudu masuk sholat. Ini ulama gimana yang dikatakan ulama besar? Nah, sehingga diklarifikasi oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak saya ini saya ceritakan tentang kehebatan Allah yang sehingga dia perhatikan segala yang terjadi sejak kita datang kemarin sampai sekarang. Nah, saya dia memerlukan 3 hal diceritakan ini. Tadi jawab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, wahai Ahmad bin Hanbal, ya, pertama, kenapa saya makan banyak?
saya datang ke rumahku, saya makan banyak. Ya, ini makanan yang halal. Karena saya yakin makanan yang kau sajikan kepada saya ini makanan yang halal. Makanan yang halal itu ketika kita konsumsi banyak itu menjadi obat. Nah, ini Pak. Ya. Tapi jangan islam. Ya. Banyak itu artinya ya, banyak sesuai dengan kecukupan perutnya. Jangan kalau bisa terlalu kalau perut tidak gitu. Ya. Jadi biasanya itu makan banyak. Ini artinya makanan halal itu yang sangat bagus dan membantu kita dalam beribadah. Ya. Imam Syafi'i yang pertama. Nah, makanan halal itu adalah obat. Ya. Saya ingin berobat dengan makan yang halal. Saya yakin makanan halal. Yang kedua, ya, saya tidak qiyamul lail. Ya. Tahukah bahwa Imam Ahmad saya masuk kamar. Ketika saya rebahan, ya, tidur-tiduran, ya saya melihat atau terpikir salah satu firman Allah Subhanahu wa taala sehingga saya mengkaji ayat itu dan menemukan ratusan permasalahan dari ayat tersebut. Jadi dari saya masuk kamar itu, saya tidak pernah berhenti mengkaji ayat itu sampai waktu subuh. Ya. Jadi beliau ternyata tidak tidur semalaman karena mengkaji ayat itu. Ya. Sampai dia tidak tahajud dari karena mengkaji ayat itu. Ya. Kemudian saya keluar tanpa wudhu karena memang wudhu saya tidak batal. Ya. Dari hadis Isya, ya, saya sholat Isya. Saya masuk kamar, ya saya tidak tidur, ya karena untuk saya tidak batal. Ketika saya keluar dari kamar, saya langsung sholat subuh, ya karena untuk saya tidak batal. Ya. Jadi saya langsung sholat subuh dengan wudhu Isya. Barulah kemudian ternyata orang luar biasa. Nah, saya garis bawahi dari cerita ini makanan halal. Ya. Manfaat makanan halal itu tadi. Memberikan kekuatan untuk kita dalam beribadah. Sebaliknya, makanan yang haram itu akan menghambat kita dalam ibadah, bahkan membuat kita semakin malas, muncul rasa malas. Itu ada urusannya makanan yang kita makan. Nah, sampai sini ada yang bertanya sudah. Ya. Ada yang bertanya? Ya, boleh. Ada hadis yang mengatakan Allah itu Allah itu ganjil di Hebrew Mitrah enam pada keganjilan. Jadi maksud hadis tersebut apa dengan kita melakukan sholat atau kita sama-sama sholat kita sampai manggil 3 kali salam, apa itu sesuai dengan hadis tersebut Ustaz? Atau apa dari Allah itu ini hadis masyhur ya. Allah itu kita makan jadi apa buat apa? Kita makan 4 kali kita masak lagi dan ganti makan ya. Bagaimana maksud daripada hadis ini? Sebenarnya riwayat ini itu berkenaan dengan sholat witir. Itu berkenaan dengan sholat witir. Kenapa kita dianjurkan mengganjilkan itu? Nah, sehingga salah satu alasannya adalah dari riwayat ini innallaha witrun yuhibbul witr. Ya, sesungguhnya Allah itu ganjil. Artinya ganjil di sini. Ya, Allah itu esa, tidak tersusun dari beberapa materi atau esensial. Segala dan Allah itu tunggal esa, disebutnya witr. Ya, tunggal esa. Esanya Allah itu tidak bisa dikatakan seperti satu tunggalnya kita manusia. Kita ini satu, kita ini satu nih, satu orang. Tapi satunya kita ini tersusun dari beberapa hal, tulang, daging, darah, air, dan di dalam tubuh kita. Allah tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi dikatakan Allah itu betul esa, tunggal. Sehingga Allah menyukai dan ganjil itu tunggal ganjil. Tapi
Ganjilnya Allah, witirnya Allah itu Esa. Ya. Bukan ganjilnya Allah itu 1, 3, 5 gitu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Esa, itulah sehingga Allah senang dengan ganjil. Allah ini menafsirkan dari usaha dari hadis ini. Sehingga hadis ini dibiaskan kepada banyak hal. Usaha makan juga gaji pokoknya sudah 3 juga. Kalau 3 tambah lagi 1, 4, tambah lagi 1 lagi dah 5, bukan 5. Kalau 5 tambah 1 lagi sama lagi dah 7 jadi sudah banyak jadi. Nah ini dibiaskan kemana-mana ini. Padahal sebenarnya awalnya mengenai yang seperti ini. MC atau ada momen-momen penting biasa sih drama itu kan masih Assalamualaikum. Nah, sampai urusan begitu kan? Padahal sebenarnya ada. Ini kan sunnah ganjil. Ada 3 kali dia salam. Kenapa? Ganjil. Sunnah ganjil itu kan benar satu tadi dia cukup deh. Ulang lagi. Itu cuma apa namanya? Triknya penceramah saja biar pada mulai semua gitu. Apakah sunnah 3 kali salam? Ya enggak sunnah. Sunnah itu sekali salam, jawabnya wajib. Tidak itu doang. Memang ada anjuran ketika kita bertamu, ya anjuran menutup itu cukup 3 kali. Setelah itu kalau orang yang tidak keluar jangan tutup terus, gedor-gedor, ngintip-ngintip jendela jangan. Ya, 3 kali sudah cukup. Dan gara-gara keluar tapi sudah ganti. Jadi gara-gara kita gitu. Orang nggak keluar dari jauh, gedor-gedor, ngintip-ngintip di jendela. Kalau orang nggak gitu, ya itu kurang. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai karena hadis itu sehingga dikiaskan kemana-mana terlalu frontal dan itu hanya berkenaan dengan itu. Ya. Sehingga dikira segala Quran itu sunnah gitu. Padahal enggak. Beda dengan Bismillah. Bismillah karena orang sunnah mengatakan ya Rasulullah mengatakan kullu amrin dzibani la yudhu bismillah fa akbar. Sehingga Bismillah ini menjadi suatu hal yang sangat dianjurkan dalam segala hal yang di sunnah yang baik. Itu ya. Baik, cukup kira-kira. Itu mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita senantiasa kalau sebelumnya kan menjaga diri dari yang diharamkan. Nah, sekarang kita anjuran untuk memakan yang dihalalkan. Jadi efeknya tadi. Kalau makanan yang halal atau pakaian segala sesuatu yang halal itu berdampak buruk, maka sebaliknya segala yang diharamkan pasti berdampak positif. Ya. Pasti berdampak positif khususnya dalam kehidupan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Segala tidak Allah kabulkan kita hari ini Al-Fatihah. Ya kalau beliau yang sebagai itu semoga kita semua الفاتحة سر الفاتحة اللهم الفاتحة وارجل كشف اللهم كل من سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم أخرجنا من ظلمات والمغفرة القول العلم وسيدنا بأسماء الأسماء ربنا صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.